Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelana Faliza dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas SD 18A4, akan simulasi dari mata kuliah mikrotikin yang diampu oleh Dr. Haja Fikriya MA. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Bagus ya. Kalau ke sekolah kita harus sarapan dulu supaya kita mempunyai energi dan ketika belajar kita tidak lemah. Kalau yang belum sarapan nanti sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah. Oke, kita berdoa dulu ya. Coba tadi yang berangkatnya paling pagi siapa? Jujur siapa? Tadi Bu lihat Noja berangkatnya paling pagi. Coba Noja pimpin doanya. Maju ke depan. Pimpin doa ya. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Oke, baca dulu ya. Anissa, Hadir. hadir. Bella, Hadir. Cita, Hadir. Evan, hadir. Putra, Hadir. Saya hadir. Safira, Hadir. Silva, Hadir. Safira, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8. Subtema 2. Pembelajaran ke-1. Sudah siapkan semua bukunya? Sudah. Siap untuk belajar. Oke, kalian harus mencapai indikator ini ya. Nanti kita tujuan pelajaran hari ini yaitu akan mengetahui peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Nanti akan belajar menggarisbawahi kata-kata, menentukan pikiran pokok dan penjelas ya, kalimat penjelas. Terus nanti kita akan belajar tentang menyimak bacaan. Tujuannya apa? Agar kita bisa menentukan gagasan utama pada setiap cerita atau kalimat ya, atau paragraf. Nanti kita akan belajar revolusi bumi. Oke, semuanya siap? Siap. Nah, anak-anak, kalau kalian pergi ke pantai itu terlihat matahari ya. Kalau matahari itu terbit di sebelah mana? Timur. Di sebelah timur dan tenggelam di sebelah Barat. barat. Coba seolah-olah bumi yang kita pijak itu berputar.
mempunyai kemampuan untuk berputar. Berlawanan dengan arah jarum jam ya, dari barat ke timur. Bumi, planet bumi. Nah, sedangkan bulan itu sebagai satelit bumi. Jadi kemanapun bumi berputar, bulan akan terus mengikuti bumi. Nah, nih terus mengikuti terus. Nah, hari ini Ibu tidak akan berkonsentrasi pada gerakan bumi atau pada rotasi bumi, tapi Ibu berkonsentrasi pada bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, inilah yang disebut revolusi bumi. Ya, silakan anak-anak kembali. Terima kasih. Nah, jadi bumi, bulan itu mengelilingi matahari. Butuh berapa lama bumi mengelilingi matahari? Butuh berapa hari? 300. Butuh berapa hari? 300. Bumi mengelilingi matahari? 365/4 atau biasa kita sebut dengan 1 tahun. Inilah akibat adanya revolusi bumi. Kali ini kita akan berkonsentrasi pada revolusi bumi. Kejadian apa saja yang terjadi di bumi, yaitu kejadian perubahan musim. Coba kalau kalian amati kemiringan bumi itu 6,6 derajat. Jadi bumi itu tidak lurus ya, bumi itu miring dan berputar. Pada waktu-waktu tertentu ada saat dia mendekati matahari dan ada saat bumi menjauhi matahari. Nah, inilah nanti akan menyebabkan perubahan musim di belahan bumi. Coba kalian ada yang tahu tidak musim di bumi itu ada berapa macam ya? 4. Ayo, ada berapa? 2. 4. Apa saja? Salju. Musim salju. Musim semi, musim panas, Musim hujan. musim apa namanya? Musim gugur dan musim dingin. Lalu musim apa lagi? Salju. Dingin udah masuk, salju udah masuk dingin ya. Kemarau sudah masuk ke panas. Musim buah. Setelah dingin kembali lagi ke musim semi, lalu ke musim panas, gugur, dingin. Begitu seterusnya. Nah, kalau di Indonesia itu ada berapa musim ya? 2. Ada 2, itu musim kemarau dan musim penghujan. Coba kalian buka halaman 55. Sudah. Kayak 55. Sekarang jam berapa sih? Sudah 55. Jam 10. Nah, kalau sekarang itu musim apa ya? Hujan. Musim penghujan. Kalau hujan biasanya bencana itu yang terjadi itu bencana apa? Longsor. Banjir. Terus apa lagi? Longsor. Kalian pasti pernah baca berita ya? Biasanya di banjir itu daerah mana saja? Jakarta. Cirebon juga ada ya, yang terkena banjir. Kemarin
baik-baik. Yang di belakang tolong perhatikan dulu ya, jangan ngobrol sendiri ya. Ini sudah semua sudah bikin peta konsep. Nanti ditulis banjir bukan sekedar bencana. Coba ibu tanya, di bacaan ini itu ada berapa paragraf ya? 3. Iya betul, ada 3 paragraf. Oke, paragraf yang pertama sudah dibaca semua kan? Sudah. Paragraf yang pertama, coba gagasan utamanya itu apa? Kalimatnya. Gagasan utamanya, ini coba lihat di bacaan. Gagasan utamanya yaitu Memasuki yang musim kalimat hujan. pertama ya. Gagasan utamanya Memasuki musim hujan. terjadi peningkatan curah hujan di beberapa memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa informasi wilayah di Indonesia. Berarti gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Di kalimat pertama itu ada memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi curah hujan itu tidak hanya di satu wilayah anak-anak. Hujan itu di berbagai macam wilayah. Ada di Jakarta, di Bandung, di Cirebon juga Jogja. hujan. Di Surabaya, Ya, di Surabaya juga. Jadi di semua kawasan Indonesia. Informasi penting. Coba kalian informasi penting apa yang kalian dapati pada paragraf yang pertama? Yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat Papua untuk menjaga lingkungan. Penebangan Itu tadi ada apa lagi? Penebangan, liar, lalu pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab. Gimana tanpa memindahkan topografi wilayah. Ada lagi, pendangkalan dan penyempitan badan sungai juga membuat sungai Luar. Jadi informasi penting pada paragraf 1 itu yang kita dapatkan apa? Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Lalu ada penebangan, Liar, ada pembangunan pemukiman tanpa memindahkan topografi di wilayah. Jadi pohon-pohonnya ditebang sembarangan, terus masyarakat masih banyak yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Lalu pembangunan pemukiman khususnya di wilayah Jakarta itu padat penduduk ya. Biasanya di dekat bantaran sungai itu banyak pemukiman, padahal di situ tidak boleh. Itu untuk kalau ada pemukiman biasanya banyak sampah ya, umum ya, itu tidak boleh ya seharusnya. Nah, lalu selanjutnya paragraf kedua, coba gagasan utamanya apa?
Silpa perhatikan ya, jangan main sendiri, perhatikan. Nanti kalau tidak bisa, nanti kalau ibu tanya tidak bisa, gimana? Gagasan utama paragraf kedua, coba kita ke paragraf kedua. Tumbuhnya Itu ada pada kalimat tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Lalu informasi penting pada paragraf 2 apa? Ini ya. Penertiban pemukiman di bantaran sungai menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1,2 meter di dalam rumah. Informasi pentingnya penertiban pemukiman liar di bantaran sungai Ciliwung juga menjadi kesulitan apa? Pemerintah daerah sepanjang waktu. Coba dibaca lagi bukunya. Jam waktu. Di sini gimana? Bantaran apa namanya? Sungai apa? Sungai Ciliwung. Ciliwung ya. Itu selalu terjadi banjir akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Oke, paragraf ketiga, gagasan utamanya ada di mana? Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di mana Udah mencuci dan membuang sampah di sungai. Lalu informasi pentingnya apa? Pada paragraf 3 coba lihat. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor. Di Manado, Sulawesi Utara rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Nah, nanti kalian ini catat ya, catat di bukunya. Oke. Kalau masih salah-salah dibetulkan yang tadi. Nanti rangkuman dari ini ibu periksa ya. Coba kalian tulis dulu. Jadi gini anak-anak, bacaannya tentang banjir bukan sekedar bencana. Pada paragraf 1 itu ada gagasan utama. Memasuki musim hujan terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Informasi pentingnya rendahnya kesadaran masyarakat. Lalu yang paragraf 2 itu mempunyai gagasan utama. Itu pada kalimat terakhir ya. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Lalu informasi pentingnya apa? Penertiban pemukiman liar. Pada paragraf 3 juga ada gagasan utamanya. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Informasi pentingnya apa? Di Manado, Sulawesi Utara mengalami banjir dan longsor.
Jadi anak-anak, kita sebagai manusia, khususnya kalian, generasi penerus, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di sungai, jangan menebang pohon sembarangan, itu tidak baik ya. Nanti tempat kalian nanti terkena banjir. Jika kalian menemukan orang yang membuang sampah sembarangan, kalian beritahu ya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak baik. Lebih baik sampahnya didaur ulang. Jadi sampah yang non organik seperti botol, plastik itu didaur ulang ya. Kalian bikin kreativitas, itu bisa membuat tas, botol. Iya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin ditanyakan, coba? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kalian tulis ya rangkuman ini. Nanti Ibu periksa yang kalian buat ke depan nanti. Silakan kalian rangkum. Oke, Ibu periksa dulu ya rangkuman kalian ya. Kegiatan selanjutnya kita akan membuat kelompok. Coba kalian membuat satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti kalian menentukan paragraf dari gagasan utama dan informasi pentingnya. Yang halaman 59 kan ada bacaan, ada 2, ada 4. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ini paham? Coba kalian nanti duduk dengan kelompoknya ya. Oke, silakan. Sudah semua duduk dengan kelompoknya? Nanti tugas kalian menggarisbawahi setiap kalimat yang penting dan mencari paragraf utama. Jadi kalian baca dulu ya dalam hati bersama teman sekelompok kalian. Tugasnya ditulis di HPS ini ya, nanti Ibu bagikan. Udah mengerti apa ada yang ditanyakan? Ibu bagikan ya. Kalian baca dulu ininya, ceritanya, lalu digarisbawahi. Silakan dimulai dari sekarang. Dulu dan siswa berdiskusi tentang sudah semua? Sudah. Coba kalian sudah baca kan? Sudah. Sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Ada 2, ada 4 itu menceritakan apa sih ini? Bacaannya menceritakan apa? Tentang apa? Tentang musim, betul. Coba kalian tahu tidak apa itu musim? Apa musim? Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca. Jadi di dunia itu tadi ada berapa musim? 4 dan 2. 4. Di dunia itu ada 4 musim, yaitu tadi musim panas, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan di Indonesia di sini ada berapa musim? 2. Ada 2 apa saja? Kemarau dan musim hujan. Coba kalau musim kemarau itu keadaannya gimana sih? Gak ada air. Terus? Keringan. Ya, betul. Lalu? Daunnya kering. Kalau musim penghujan itu gimana sih? Kebanjiran. Dingin ya, dingin. Lalu? Kebanjiran. Sering banjir. Bocor. Kalau musim penghujan berarti turun hujan. Nah, di bacaan ini kalian sudah diskusi dengan teman kelompok? Sudah.
Silakan. Kelompok ini, siapa yang ingin maju? Putra, silakan. Ya, nggak apa-apa. Maju. Sampaikan hasil diskusinya. Kelompok ini tadi yang mau menyampaikan pendapatnya siapa? Putra ya? Sini Put, maju Put. Alamak, saya lagi Telepon bacain ya. Inggris. Ya, ini tadi judulnya apa? Ada dua, Ada 4. berapa paragraf ya? 3. Ada 3. Coba paragraf pertama itu apa Put? Jelasan utamanya tadi yang telah didiskusiin yang mana? Ini. Coba bacain. Musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Yang lain dengarkan ya. Dengarkan enggak? Dengarkan ya. Indra Kak? Dengarkan. Lanjut Put, paragraf 2. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak perlu mengalami kemiringan. Lalu Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. nah, tepuk tangan untuk Putra. Sudah maju. Tadi kata kelompok 1, paragraf utamanya ada di mana? Ada di keempat musim. Di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, Iya. dan musim panas. Lalu untuk paragraf 2, Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu yang bagian yang dekat dengan garis ke ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Untuk paragraf 3, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. oke, bagus ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan pendapatnya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah. Coba kelompok selanjutnya perwakilan maju. Oke. Semua kelompok sudah menyampaikan pendapatnya ya. Semuanya hebat. Berarti mengerti gagasan utama. Yang tahu informasi penting apa yang didapatkan setelah kalian membaca bacaan ada 2, ada 4. Ya silakan siapa? Kita jadi tahu musim yang ada di Indonesia. Ya betul. Ada lagi musim selain Silpa? Saja tadi sama seperti Silpa. Ya jadi informasi yang didapatkan itu banyak ya. Kita jadi tahu musim yang ada di belahan bumi dan khususnya yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi, perubahan musim ini terjadi karena adanya revolusi bumi, yaitu bumi bergerak mengelilingi matahari. Oke, diskusinya sudah mengerti semua tentang bacaan. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, kalian duduk ke tempat semula ya. Coba rapikan lagi. Oke, semuanya sudah duduk di tempat masing-masing. Sudah. Coba semuanya duduk rapi ya. Oke, tiba pada akhir pembelajaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Semuanya mengerti? Oke, kita review bareng-bareng ya. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Coba. Tadi sudah belajar Bumiku. sudah belajar tentang revolusi bumi. Lalu juga belajar tentang perubahan apa? Musim. Perubahan musim yang ada di Indonesia itu ada berapa tadi? 2. Ada 2 ya. Sedangkan yang di bumi itu ada 4. Nah, lalu apa lagi? Sudah belajar bekerja kelompok. Oh, pada lemes sih, masih pada semangat tidak? Ya udah yang semangat ya. Bentar lagi kita pulang. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, tadi
hari kita sudah belajar banyak ya. Akibat adanya revolusi bumi itu terjadi perubahan musim di belahan bumi. Tadi bumi itu tegak apa miring? Miring. Ya betul. Teh, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar gerhana matahari. Wow. Kalian pelajari di rumah bersama orang tua. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya di halaman 57. 61. Iya, kalian kerjakan di rumah ya. Ayo mengamati, kerjakan dengan orang tua. Semuanya mengerti? Mengerti. Oke, kalian bereskan buku dan pensilnya. Kalian masukkan tas. Pastikan yang di kolong tidak ada yang tertinggal. Coba kalian bereskan dulu ya. Ini udah rapi ya. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Sallallahu